Dilihat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bunda, kembali lagi di channel YouTube kita Almizan DS. Di kesempatan kali ini lagi-lagi aku ingin sekali berbagi cerita tentang bagaimana perilaku dan perubahan Almizan, dimana Almizan itu sejak dari bayi sampai dia usia mau 5 tahun ini tetap kita kasih stimulasi di rumah. Dan apa sih dampak dan efeknya ketika kita sering menstimulasi anak Down syndrome sejak bayi sampai sekarang? Karena ternyata usaha itu benar-benar tidak pernah mengkhianati hasil. Di sini di video ini bukan aku mau menyombongkan atau mau memperlihatkan kebisaan Almizan, tapi harapan aku dengan adanya video ini bisa memberikan semangat dan perjuangan baru untuk orang tua yang sedang lelah atau sedang menyerah. Rasanya anaknya udah distimulasi tapi kok nggak ada perubahan, terus kok tetap nggak bisa dan nggak maksimal. Nah, itu video ini mudah-mudahan bisa mencerahkan semangat ayah bunda lagi, karena pastinya kita orang tuanya Almizan juga nggak mudah untuk membentuk Almizan menjadi seperti yang sekarang ini. Saksikan kegiatan-kegiatan dan kemandirian yang Almizan dapati setelah perjalanan panjang kita menstimulasi Almizan. Ini dia dampak positifnya. Happy for watching! Di usia Almizan yang sudah memasuki 4 tahun 7 bulan ini, alhamdulillah Almizan sudah mulai bisa memakai celana atau pakaiannya sendiri. Nah, ini akibat sejak usia 6 bulan sampai seterusnya sampai saat ini Almizan sering kita latih otot tangan, misalnya seperti menggenggam, menarik tali atau menaik-naik ayunan, bergelantungan. Nah, itu dampaknya dia bisa menggunakan tangannya dan menggenggam celananya sendiri untuk dia bisa memakai celananya sendiri tanpa bantuan. Inilah hasil yang didapatkan dari melatih sensori integritasnya. Dilihat tangannya. No, kok nggak dilihat lubangnya? Dilihat. Dirasa-rasa mana, yang mana? Gimana caranya coba? Nah. Kelewat. Tariklah tangan kirinya pakai. Nah, 2 tangan bergerak. Kelewat. Udah bener. Turunin yang rapi. Lihatlah pelan-pelan. Sensori integritas itu betul-betul perlu dikuasai oleh anak-anak kita, karena nanti dampaknya seperti ini. Harapannya kan memang anak-anak ini bisa mandiri secara tanpa bantuan kita, seperti makan sendiri. Jadi dia bisa menggunakan otot-otot jarinya untuk menggenggam makanan, dan dia juga bisa fokus sama apa yang ada di depannya, dan dia tidak melempar-lempar. Nah, waktu itu ada nih fase Almizan melempar barang yang ada di hadapannya. Itu kisaran usia 2 tahun. Tapi bertambahnya usia, tetap kita beritahu mana barang yang harus dilempar, mana barang yang harus dimakan. Kita kenali dia finger food, makan sendiri. Akhirnya dampaknya dia mengerti kalau makanan itu harus dimakan, dan barang yang bisa dilempar itu boleh dilempar, dan barang yang tidak boleh dilempar itu ya memang tidak boleh. Bang, maaf ya Bang. Ini tuh lucu-lucu banget.
Si Mizan nyambung sama bocah-bocah. Win, kunci motor di kantong celana bapak. Ketika masih bayi, Almizan tak pernah lepas dari kerumunan orang banyak. Contohnya, rutinitas Almizan di pagi hari dan sore hari itu kita bawa dia keluar supaya dia bertemu dengan orang baru dan orang banyak. Dampak positifnya adalah ketika dia besar, dia bisa sangat mudah berbaur dengan orang yang baru ia kenal. Jadi Almizan ini anaknya emang gak pilih-pilih, kalau untuk main sama siapa aja dia main. Mau sama seumuran atau sama yang masih di bawah umurnya, Almizan tetap mau main. Karena kita udah membiasakannya dari bayi selalu dibawa keluar. Gak boleh deh ada kata malu kalau punya anak Down syndrome. Jadi gak usah kita umpetin, atau bahkan kita gak perlu gengsi untuk nunjukin anak kita sama anak-anak lain. Kita gabungin aja mereka sama anak-anak lain supaya mereka juga, anak-anak Down syndrome ini juga mau gitu gabung sama anak-anak sebayanya. Alhamdulillahnya di usia Almizan yang 4,5 tahun ini kita dikaruniai anak kedua, dan rasanya ternyata Almizan udah cocok nih, udah bisa nih punya adik, karena ternyata dia antusias banget ketika adiknya nangis. Dia selalu datang dan berusaha untuk ngediemin atau nenangin adiknya. Pokoknya Almizan nih selalu meniru apa yang dilakuin di rumah, dan dia selalu ingin membantu kita kalau kita lagi kesulitan ngasuh adiknya. Kayaknya kalau emang anak Down syndrome itu apa yang dilihat itu yang dicontoh sama dia. B C D E F G G. Ini juga perkembangan yang cukup banget kita syukuri sih, karena Almizan itu memang agak terlambat banget di fase bicaranya. Nah, tapi yang tadinya dia nggak mau bersuara atau nggak mau meniru suara, sekarang dia udah antusias dan aktif banget untuk ngikutin apa yang kita ucapin. Jadi masih fase beo nih dia nih, dan udah mulai mau baca abjad kayak gini. Kalau untuk fase terapi ini perjalanannya Almizan tuh emang panjang banget sih. Padahal waktu bayi itu Almizan udah rutin banget kita sikat-sikat mulut, belajar niup, terus minum dari sedotan atau ngunyah yang keras-keras. Tapi emang dampak dari stimulasi itu kita nggak boleh ngambil langsung cepet ya, oh sering distimulasi nih biar anak kita cepet bisa. Enggak, tapi ternyata kita stimulasi aja untuk hasilnya itu biar anak yang kapan dia mau meresponnya. Jadi kita nggak bisa maksain kehendak si anak. Mula Bi, udah biarin apa Mizan? Ya Allah, dia mah naruh barang harus ditaruh tempat semula. Dah. Sepele banget si Mizan emang. Udah dilap. Ngomong-ngomong, adek. Ngajak ngomong dia. Dampak positifnya yang kita dapatkan kalau kita mau bersabar dan gak menyerah untuk terus kasih stimulasi pada anak-anak kita di rumah dan lingkungan luar rumah. Dan intinya sih kuncinya jangan pernah kita merasa kok anak kita belum bisa, kapan nih bisanya. Karena cerita pada Almizan aja sampai usia mau 5 tahun ini dia belum bisa bicara, dan akhirnya kita tuh di titik ya udah nggak apa-apa Almizan sebisanya aja kapan dia mau ngomong. Yang penting kita kan setiap hari tetap harus
kasih dia stimulasi ya, bahasa-bahasa yang jelas, terus kita kasih masukan setiap hari, misalnya dia belajar abjad atau kenalin benda-benda dan sebutan nama-nama benda itu. Nah, mudah-mudahan nanti dia merekam dan kapan dia bicaranya sesiapnya Almizan aja dia kapan bisanya. Karena memang kesabaran itu yang dilatih sebenarnya. Disinilah kita kuncinya memiliki anak spesial itu, kita terus diasah kesabarannya dan pastinya kita belajar, bukan karena kita sabar, tapi kita terus belajar menjadi orang yang sabar. Terima kasih, semoga video Almizan ini bermanfaat dan bisa menyemangati ayah bunda lagi dan anak-anak spesial kita semua. Yakin mereka pasti bisa dengan usaha dan maunya mereka sendiri tanpa dipaksa. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.